Sebelum video ini dimulai, silahkan like, komen, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kita bisa terus berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita horor yang ditulis oleh akun @balakarsa di Twitter. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai tuntas guys. Saya dan teman-teman sudah merencanakan camping ini jauh-jauh hari. Dan tiba saatnya hari H. Hari yang sudah ditunggu-tunggu. Rasanya senang karena akan segera menghirup udara segar di antara belantara hutan. Saya dengan sebagian peserta sedang menyiapkan semua keperluan yang akan kami bawa. Matras, tenda, flysheet, dan alat survive saya pribadi. Kami semua gembira dalam acara ini. Semua bersukacita dan tak sabar untuk segera sampai ke lokasi. Namun, kami harus menunggu beberapa peserta lagi yang belum datang. Saya kesal karena rencananya kami akan berangkat pukul 4 sore dari meeting point. Tapi pukul 5 sore rombongan masih belum komplit. Saya masih sabar dan tetap menunggu. Kemudian ada telepon WhatsApp masuk. Bro, saya sama Mehmet tidak bisa ikut ya. Gimana? Maaf banget loh, ucap teman saya yang akan menjadi peraga survive materi pada rombongan kami nanti. Kamu saya tungguin loh, saya harapin, ucap saya sedikit kecewa dan kesal. Halah, kamu bisa kok nanganinya sendiri. Maaf banget ya, ucap teman saya dan telepon langsung terputus. Perasaan yang tadinya senang berubah menjadi kesal dan ada perasaan yang gak enak. Tanpa mereka saya tetap akan menjalankan acara ini. Kasihan dengan yang lain sudah antusias dengan acara ini, pikirku. Saya dan peserta lain berangkat dari meeting point pukul 5.19 sore menuju lokasi camping. Lokasinya berada di kaki Gunung Lawu, di tengah-tengah Gunung Lawu. Dari meeting point, saya berangkat dengan 9 orang peserta. Ada 2 lagi yang akan menyusul nanti. Harusnya ada total 14 orang peserta. Namun, 2 orang cancel karena ada acara mendadak. Kami pun berangkat 10 orang dari meeting point. Perjalanan pun dimulai. Kami menuju lokasi pas mau maghrib. Tapi, kami tetap melanjutkannya dan tidak menggubris azan maghrib. Bahkan, azan isya pun kami tidak gubris. Feeling saya pun sudah tidak enak. Dan tiba-tiba salah satu motor dari rombongan mengalami pecah ban dan terjatuh. Ada sedikit lecet di dagu dan lututnya. Motor jatuh tepat di samping pohon beringin yang besar dan rindang. Pohon beringin itu begitu rindang. Bahkan akar hawanya sampai menutupi badan pohon beringin itu. Saya pun sigap menolong dan mencari tahu siapa yang jatuh tadi. Tolong! Tolong! Ini badanku kejepit! Teriak Bagas yang terjatuh tepat di bawah pohon beringin itu. Saya pun mengajak yang lainnya untuk menolong Bagas. Tapi ada yang tetap diam di motor. Namanya Bila. Bila adalah anak indigo. Jika dia diam, pasti ada sesuatu. Dan benar saja, saya melihat apa yang dilihat Bila di atas pohon beringin itu. Ada makhluk hitam besar berbulu dengan mata merah menyala, kukus tajam belati, dan gigi dengan taring yang menganga. Astagfirullahaladzim, dalam hatiku. Pantas saja Bila takut dan enggan mendekati. Udah Bil, tadi tidak apa-apa kok.
biar yang lain mengantar Bagas ke bengkel dekat sini. Bila hanya mengangguk. Setelah selesai mengganti ban dan merawat Bagas, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Jalan menuju lokasi memang tergolong sepi. Apalagi ini sudah setengah perjalanan yang dirasa kanan dan kiri sudah tidak ada pemukiman lagi. Hanya ada warung yang sudah ditinggalkan dan terlihat remang. Jalanan serasa kosong dan seperti hanya kami yang lewat. Kami pun sampai dekat lokasi untuk acara camping. Saya meminta untuk mampir di musola dulu untuk sholat maghrib dan isya. Karena sedari perjalanan, saya meminta untuk sholat, tetapi tidak digubris oleh yang lainnya. Kami pun menunaikan sholat dulu. Tepat pukul 8.13 malam, kami sampai dekat lokasi dan hanya berjarak 500 meter dari gerbang hutan Lawu, lokasi camping nanti. Selesai dari musola, kami parkirkan motor dan laporan untuk kegiatan kami. Kebetulan 2 orang yang menyusul juga sudah datang. "Pak, saya minggu kemarin udah booking acara camping," ucapku pada petugas perizinan. "Ya mas, silahkan. Hati-hati, dijaga rombongannya ya," tutur Jawa dari petugas perizinan yang murah senyum. Saya pun melakukan briefing dan technical meeting pra-camping dengan semua peserta yang hadir. Saya hitung di awal pas ada 12 orang peserta. Tapi kenapa jadi ada 13 orang? Saya hitung lagi ada 13. Saya berpikir positif dan tidak bertanya mengapa ada 13 peserta padahal di daftar harusnya ada 12 peserta. Saya pun mengajak untuk naik menuju lokasi. Karena jarak dari pos perizinan menuju lokasi memang masih sekitar 15-20 menitan lagi. Kami berjalan perlahan. Namun ada yang aneh. Kenapa ada yang berjalan lambat dan selalu menunduk? Tapi saya tidak berpikir apa-apa dan tetap melanjutkan ke lokasi. Sesampainya di lokasi, ada sepetak tanah yang lumayan luas. Saya pun posisikan kami mendirikan tenda di sini. Cukup untuk kami dengan 4 tenda yang akan berdiri. Saya arahkan tenda untuk melingkar, tapi sedikit memberi ruang untuk api unggun nanti. Selepas mendirikan tenda, saya pamit ke peserta lain untuk mencari kayu bakar dengan Bayu, karena saya rasa aman meninggalkan mereka sementara. Karena tenda sudah berdiri dan semua sudah mulai memasak. Saya tinggal cari kayu bakar dulu ya sama Bayu, ucapku pada peserta lain sambil mengajak Bayu. Karena Bayu tahu survive dan pandai mencari kayu bakar, maka saya ajak Bayu. Tapi dimulai dari sinilah keganjilan mulai terasa semakin jelas. Bay, ini udah dapat seikat gede. Udah cukup ya, ucapku pada Bayu. Bentar mas, kurang kayaknya. Tapi itu di bawah dekat sungai mas, dekat pohon cemara banyak kayu, ajak Bayu dan menuruni ke bawah sungai. Kita pun menuruni sampai sungai. Belum sempat seikat kayu, ada bau yang menusuk hidung. Anyir, busuk, seperti bangkai menusuk hidung. Mas, ini bau apa ya? Asu, bau banget kayak bangkai, ucap spontan Bayu yang saya rasa kurang patut diucapkan. Lebih tepatnya dipendam saja dan jangan diucapkan. Tapi ya sudah terlanjur. Shh, jangan ngomong begitu. Ini di hutan, tidak baik ngomong asal,
ucapku pada Bayu dan sedikit mengingatkan. Tapi Bayu masih penasaran pada bau busuk dan anyir itu. Tak sengaja, dia menyorot cahaya senter ke sebuah pohon pisang. Awalnya, saya tidak menghiraukan, tapi lama-lama ada yang aneh. Sangat aneh. Seperti ada yang berdiri di dekat pohon pisang itu. Sedikit menengok, seperti plastik atau kain putih yang tersangkut di batang pohon pisang itu. Saya coba arahkan ke pohon pisang itu. Lagi, dan astagfirullah. Saya kaget bukan kepalang. Ternyata ini yang ada di pohon pisang itu. Bau anyir dan busuk pun berasal dari sana. Saya tidak berkata apa-apa. Saya langsung mengangkat kayu bakar dan menarik Bayu untuk kembali ke tempat camping lagi. Saya sedikit kaget dicampur gagap. Saya coba tetap tenang. Saya tidak ceritakan ke Bayu apa yang saya lihat. Saya tetap berjalan dan Bayu di belakang saya. Saya selalu menengok ke belakang, memastikan Bayu masih di belakang saya. Bayu mengambil kayu bakar yang kami tinggalkan sebelum ke sungai tadi, lalu segera ke tempat camping. Mungkin setelah sampai saya bisa bernapas lega dan segera melanjutkan acara api unggun. Kemudian sampailah saya dengan Bayu dan segera menata kayu dan membuat api unggun. Setelah selesai, saya duduk sejenak memikirkan tadi masih jelas sesosok wajah di dekat pohon pisang itu. Saya minum air putih dan membaca doa agar sedikit lebih baik dan segera melupakan kejadian tadi. Tapi saya lihat ada yang tertawa geli melihat saya. Dia kan yang tadi di barisan paling belakang kami. Saya biarkan saja. Mungkin dia menertawakan hal lain, bukan saya. Acara api unggun pun dimulai. Sekedar perkenalan dari semua peserta agar akrab dan lebih bercengkrama satu sama lain. Setelah semua berkenalan, tinggal peserta ke-13 yang belum memperkenalkan diri. Saya coba menyapa dan menyuruh untuk berkenalan. Sampean paling pojok, perkenalkan diri dulu. Mas, kan wes kenal, aku Bayu mas, sahut Bayu yang duduk di sebelah peserta ke-13. Bukan kamu, sampingmu itu loh, ucapku sambil menunjuk ke sampingnya. Kan ini Bila mas, kamu juga kan udah kenal. Bukan Bila, samping kananmu itu loh Bay, ucapku ngeyel. Tidak ada siapa-siapa mas, ucap Bayu sedikit dengan nada tinggi. Semua tiba-tiba hening, tak ada suara. Yang awalnya gaduh bercanda melihatku, lalu menoleh bingung ke kanan dan ke kiri. Kulihat Bila sempat melihat peserta ke-13 itu. Tapi Bila langsung diam dan menutup muka. Suasananya begitu hening. Hanya teriakan dari dahan kayu yang tertiup angin dengan ritme yang membuat nada jantung naik turun dan sesak. Aku pun sontak berkata, bercanda Bay. Alah mas, saya kira beneran, ucap Bayu lega. Semua peserta dan saya lepas tertawa. Lalu saya jelaskan pentingnya survive di hutan dan saya jabarkan ke semua peserta. Sesekali saya melihat peserta ke-13 masih duduk menunduk sambil tertawa. Saya pun mulai risih dengan tingkah dia. Saya pun menyuruh Bayu untuk mempraktikkan dan menjelaskan ilmu survive.
Saya penasaran dan duduk di samping peserta ke-13. Dan dia masih tertawa sambil menunduk. Cukup lama saya memperhatikan dan mencuri pandang ke peserta 13 itu. Saya kesal karena masih sengaja tertawa. Saya sengaja batuk. Tiba-tiba dia berhenti tertawa, lalu mulai mengangkat kepalanya pelan-pelan. Sedikit demi sedikit parasnya mulai terlihat. Dan "Mas, saya sudah selesai menjelaskan," ucap Bayu mengagetkanku. Saya langsung beralih pandangan ke Bayu. Iya Bay," sahutku. Saya pun menoleh ke peserta 13 dan sudah tidak ada di samping saya. Kemana perginya? Dipikirku. Saya heran, baru ditinggal menengok, langsung tidak ada. Tak lama kemudian acara api unggun pun selesai. Saya pamit duluan untuk masuk tenda karena sudah mengantuk. Saya pun masuk ke tenda. Semerbak bau bunga melati tercium di dalam tenda. Tapi saya tak menghiraukan karena saya sudah mengantuk. Ada seseorang yang sudah ada di dalam tenda rupanya. Tapi kenapa tidak pakai sleeping bag? Malah berselimut putih dan terlihat tertidur pulas. Saya tidak berpikir neko-neko dan tidur di sebelahnya. Saya pun tidur, tapi terbangun lagi karena ada suara aneh. Saya lihat jam berapa ini. Ternyata jam 12.13. Ini masih malam. Kenapa terbangun, pikirku. Saya mencium bau aneh lagi. Anyir, amis, dan bau busuk. Ada yang menyenggol pelan di sebelah atas tenda. Saya mengangkat kepala dan ada bayang-bayang yang menyenggol tenda saya dengan sengaja. Saya lihat lebih detail lagi. Saya lihat dengan serius. Ada bayangan berkuncir persis seperti yang di pohon pisang. Bulu kuduk saya berdiri. Sebenarnya apa? Kenapa? Saya jadi penasaran untuk keluar tenda, tapi sedikit was-was. Saya beranikan diri untuk membuka resleting tenda. Saya menengok ke kanan dan ke kiri. Sepi. Hanya ada suara dahan kayu yang bergesekan ditiup angin. Suara yang sangat menyesakkan nurani. Perlahan saya beranikan untuk keluar tenda. Saya berdiri pelan-pelan. Saya lihat apakah makhluk itu masih di situ atau tidak. Nyatanya sudah tidak ada. Sialnya, hanya saya yang terjaga dan yang lainnya pulas tertidur. Tapi remang-remang di bekas api unggun, seperti ada yang duduk sendiri. Siapa dia? Saya coba dekati. Asap mengepul, udara dingin menusuk, kaki dan tangan serasa ditusuk-tusuk oleh udara dingin. Saya sapa orang itu, tapi diam saja. Perlahan saya dekati. Perlahan saya sapa lagi. Tak ada jawaban. Langkah mulai kaku. Saya sedikit merasa ada yang aneh. Langkah saya semakin dekat. Tapi belum sampai saya menyapa untuk ketiga kalinya, dia berdiri dan berjalan pergi. Langkahnya terpogoh-pogoh, tapi nurani saya berkata, "Jangan dekati dia.
Saya ikuti nurani saya. Saya duduk di dekat api unggun dan membuat kopi, sebatang 2 batang rokok untuk mengurangi rasa dingin. Tak apalah, saya tidak bisa tidur juga. Saya santai menikmati malam syahdu ini di dekat api unggun. Saya nyalakan rokok karena angin begitu kencang. Saya sedikit menunduk supaya bara korek bisa sedikit menyala. Rokok sudah menyala, tapi saya melihat ada orang yang sudah duduk di depan saya sambil tertawa. Ini peserta ke-13. Kenapa dia di sini? Kenapa dia tidak istirahat dengan peserta lain dan tertawa tanpa sebab malam-malam begini? Ini tidak lucu. Saya kesal. Kenapa dia masih saja tertawa? Tawa perempuan malu-malu. Saya pun mendekatinya. Tangannya pucat sedikit membiru. Begitupun muka dan bibirnya yang sedikit membiru. Saya was-was. Apa dia terkena hipotermia? Karena gejala hipo adalah seperti itu. Saya coba lebih mendekat. Tangan saya mulai meraihnya dan dia berdiri dan langsung berlari kencang ke arah hutan. Saya diam sejenak. Tapi keselamatan peserta di sini adalah tanggung jawab saya. Tanpa berpikir panjang, saya langsung mengejar dia. Langkah saya cepat, tapi masih kalah cepat. Saya kehilangan jejak dia. Saya heran, kenapa dia berlari dan seakan ditelan oleh gelap malam. Saya sangat khawatir. Saya mencoba mencarinya. Saya ambil sebilah golok untuk berjaga-jaga dan headlamp untuk penerangan. Saya coba cari keberadaan peserta ke-13 tadi. Seorang diri menyusuri lebatnya hutan di malam gelap. Cukup nekat dan beresiko memang. Tapi saya bertanggung jawab kepada semua peserta. Saya tak ingin ada satupun yang kenapa-kenapa di sini. Saya akan cari dan tanyakan apa masalah dia. Kenapa tertawa dan berlari? Kalaupun hipotermia dan saya tidak bisa menolongnya, saya akan sangat berdosa padanya. Saya susuri langkah demi langkah. Pohon demi pohon saya tandai agar tidak tersesat. Semakin masuk, semakin rimbun ilalang dan rerumputan. Sesekali ada suara binatang buas. Tapi baru pertama kali dan kali ini saya mendengar suara binatang buas di hutan ini. Karena setahu saya tidak ada binatang buas di hutan ini. Sekalinya ada, mungkin di bagian dalam hutan. Saya dengan putus asa mencari dan saya rasa ini sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Saya pun dengan berat hati kembali. Saya khawatir dengan peserta lain yang saya tinggal di lokasi camping. Tapi mana tanda yang saya buat tadi? Persis saya buat dengan golok di pohon baik depan maupun belakang sebelumnya. Saya bingung tak ada habisnya. Saya cukup cemas. Keringat dingin dan napas sedikit memburu dan hampir saja putus asa. Tanda guratan 3 dengan golok tidak ada jejaknya. Saya kemudian putar otak. Lalu saya berdoa. Saya coba lihat apakah ada bekas tapak sepatu saya di jalan. Alhamdulillah ada. Saya ikuti jejak itu tanpa memperdulikan tanda di pohon ada atau tidak. Saya hanya berharap kembali ke tenda dan memastikan yang lain baik-baik saja. Lama saya berjalan, kemudian ada sedikit cahaya. Cahaya api itu sepertinya. Saya sedikit cepat melangkah. Saya kaget, ada Bila, peserta ke-13 dan siapa itu? Saya masih tidak percaya. Apa ini mimpi atau bukan? Jika mimpi, sungguh ini bukan hal yang baik. Saya goreskan golok ke tangan kiri saya.
Jika tergores, maka ini bukan mimpi. Saya goreskan. Kulit saya robek dan sedikit perih. Asli, ini nyata dan bukan mimpi. Saya tak menghiraukan lagi perih di kulit. Saya dekati mereka perlahan, tapi mereka pun berdiri dan berjalan meninggalkan Bila sendiri di api unggun. Berjalan dan menghilang di kegelapan malam. Saya dekati Bila. Saya raih pundaknya dan "Ha!" teriak Bila. "Bil, ini aku, hei!" ucapku sedikit membentak. Mas," ucap Bila sedikit shock sambil menutup muka. Tadi siapa yang ngobrol sama aku?" "Udah Bil, aku juga tidak percaya dengan apa yang aku lihat dari jauh tadi. Mirip aku bentuknya," ucapku malah tidak percaya ketika Bila ngobrol dengan peserta ke-13 dan satu lagi adalah orang yang mirip denganku. Tapi saya bilang pada Bila, "Ingat kode etik. Jangan ceritakan apapun kepada siapapun. Cukup kita saja yang tahu. Ceritakan kalau sudah sampai rumah." Dan saya kunci rapat apa yang saya dan Bila alami sampai di rumah. Baru kami berani cerita. Bila sempat bercerita bahwa peserta ke-13 bukanlah peserta. Saya sangat kaget. Saya kira para peserta lain mengerjai saya, karena si peserta 13 terus saja tertawa. Tapi salah. Peserta ke-13 tidak pernah ada. Ternyata dia adalah orang yang sudah lama hilang di daerah sini. Dan saya masih penasaran begitu pula dengan Bila. Tapi gangguan yang saya alami adalah salah saya sendiri, karena tidak minta izin terlebih dahulu ke penunggu sebelum mendirikan tenda dan mengambil kayu tanpa izin pula. Sampai saat ini mungkin saya anggap peserta ke-13 masih di sana, dan saya penasaran apa yang dia mau sampai masuk dalam rombongan acara kami.